Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah saya nggak muncul karena memang nggak cukup ini space-nya. Karena udah gede-gede. Ini saya mau diskusi tentang pengalaman Mbak Yuni dan suami ketika menjadi blogger. Ini satu-satunya blogger yang saya temui, yang saya kenal dengan baik, menekuni dunia blog full time blogger istilahnya lah kalau orang luar negeri itu. Nah, saya ingin bertanya itu sejak kapan menekuni dunia blogging ini? Antara 2009 sampai awal 2010 antara itu. Awalnya. Waktu itu kenapa kok masuk? Waktu itu saya masih jadi karyawan, terus Banyak waktu luang ya. karena marketing otomatis kan di depan komputer. Dan sambil browsing saya nemu waktu itu di blog detik waktu itu, blogdetik.com. Dia ini kan kanalnya detik.com, kanal berita, dan dia ada tempat untuk menulis bagi waktu itu belum ada istilah citizen journalism ya, jadi masih masyarakat aja nulis biasa gitu. Dan sekarang jadi full timer blogger ya? Sekarang full time. Full time. Ya. Ini saya tahu nih penghasilannya sudah jutaan, sudah. Amin. Ya. Pernah WA ke saya melebihi gaji saya ternyata. Bisa jalan-jalan gratis ya. Tapi yang enak dari jadi blogger itu apa, Mbak? Karena saya tidak terikat waktu ya. Jadi ternyata saya baru sadar sekarang kalau saya lebih bahagia tidak kerja di kantoran. Bisa bangun siang, bisa misalnya mau ngerjakan sekarang saya kerjakan, kalau nanti aja bisa nanti. Tapi gini, kalau misalnya semaunya Mbak Yuni kan nantinya bisa jadi amburadul gitu ya, dan itu ngaturnya gimana? Kadang saya merasa begini ya, misalnya pekerjaan, misalnya gini, posting blog terakhir saya hari Senin, saya harus posting lagi hari Kamis misalnya. Sementara itu ada tawaran, Mbak ada event misalnya, eventnya hari apa? Hari Rabu. Waduh, belum nulis ini, belum event lagi, event nanti nulis lagi. Tapi bagaimana? Ya sudahlah. Saya habis sekarang kepingin tidur, tapi nanti hari Kamis saya pasti posting. Jadi walaupun pulang event capek-capek, saya buka laptop ngedraft. Gitu. Ya, yang penting saya punya deadline, hari ini harus posting. Jadi walaupun sebelumnya saya santai, tidur banyak, tapi yang pasti saya harus posting Kamis. Itu cara saya. Satu minggu berapa kali posting? Kalau lagi bahan banyak bisa 2-3 kali posting. Tapi kalau pas bahan banyak tapi saya malas, sekali. Minimal posting. Tapi minimal sekali ya? Iya. Itu visitornya sekarang jumlahnya? Visitor alhamdulillah sebulan 23.000. Sebulan 23.000. Wow. Berarti satu harinya sekitar 700. Iya. Ya, betul ya. Akhir pekan naik biasanya. Akhir pekan justru sepi. Sepi. Akhir pekan itu banyak orang liburan, jadi otomatis buka handphone itu jarang. Tapi kalau hari kerja, musimnya, ini saya ya. Analisa. Iya, analisa saya. Orang kerja di kantor pasti diam-diam buka website, buka sosial media. Karena ada wifi gratis. Iya. Istirahat buka. Kalau pakai begini ini sepi. Gitu. Banyak orang jalan-jalan dan pasti malas buka handphone. Yang unik dari Mbak Yuni ini kan mendapatkan uang bukan dari visitor sebetulnya. Ya. Jadi tidak pakai AdSense ini yang unik. Itu tipsnya gimana, Mbak? Kok bisa tidak menggantungkan dari AdSense, dan luar biasa menurut saya jauh lebih besar daripada AdSense itu sendiri dengan jumlah visitor yang 700 sebetulnya satu bulan. Karena gini, saya menulisnya itu dari sebenarnya nulis blog itu untuk menuangkan pengalaman aja, pengalaman sama unek-unek opini saya. Harapan saya ketika saya nulis pengalaman itu banyak orang terinspirasi, misalnya kayak saya naik kereta Surabaya ke Bali, naik kereta api. Saya juga pingin. Nah, orang pasti browsing kan, Surabaya naik kereta api, apa ya? Oh, ternyata ada yang nulis. Jadi ketika, saya juga mau dong. Berarti harus beli tiket kereta Surabaya ke Denpasar, kayak seperti itu. Dan ketika nggak banyak orang mengulas, saya sudah mengulas. Setahu saya Mbak Yuni ini sering jadi penulis undangan.
maksudnya adalah kalau ada event-event gitu mesti diundang ya, diundang untuk mereview, intinya seperti itu. Nah, mengenalkan diri sebagai blogger itu bagaimana? Kepada yang punya usaha, kepada yang punya apa, kita memang menawarkan diri atau memang sudah terkenal dari sononya? Kalau terkenal sih saya nggak merasa lebih, oh saya sudah dikenal, enggak. Cuman ketika saya memiliki website, memiliki blog, dan saya mengenal banyak teman-teman dari situ, secara otomatis teman-teman juga mengenal saya. Dan ketika ada orangnya, blogger Surabaya siapa sih, teman-teman memberi rekomendasi ke saya. Oh, Seperti itu. Jadi kalau langsung dikenal, langsung kontak itu saya rasa karena perkenalan aja. Oh. Buah dari hubungan pertemanan. Oh Seperti gitu. itu. Tapi ada juga sih yang ketika orang browsing di Google, nyari blogger Surabaya, nemu saya, langsung menghubungi. Ini siapa sih, cari kontaknya, sampai ke email, baru menghubungi via email, ngajak nomor WhatsApp, baru chatting. Itu saja seperti itu. Awal mulai blogging sampai kemudian dikenal sebagai blogger itu berapa tahun? Dari gak lama ya, sekitar 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. Cukup lumayan ya. Dan sekarang satu kali nulis fee-nya berapa ini? Harus buka kartu ini. Saya nggak pernah tahu loh. Soalnya punya rekening sendiri dia. Kalau untuk fee-nya nulis itu, jadi beberapa, mungkin buat teman-teman aja ya informasi. Sebenarnya untuk fee nulis itu ada untuk job review, itu review produk. Ada juga sekarang itu sistem website yang membutuhkan pendukung, jadi semacam backlink seperti itu. Backlink ya. Jadi kalau itu sekitar antara 300 sampai 500. Wow, kalau satu backlink. tulisan 300 sampai 500, mengalahkan tulisan opini di koran. Saya tahu opini di koran itu kadang-kadang ya hanya 150, 200. Kalau koran besar itu sekitar 750 sampai 1 juta, itu pun susahnya bukan main masuknya ya. Dan itu satu minggu berapa kali, Mbak? Ada permintaan untuk review itu? 1 bulan ya, satu bulan itu bisa 7, jelek misalnya, jelek itu 3. Oh, jelek 3, udah 1 juta. Alhamdulillah. Oh, pernah nggak 1 bulan sampai melebihi 20 tulisan? 20 permintaan untuk backlink, tulisan? Pernah. Oh, Sampai kadang bingung, dari untuk menata itu, hari ini saya nulis, besok nulis, lusa nulis. Tapi kadang saya juga malu sendiri karena masa iya sih blog isinya etalase, kapan saya nulis suka-suka secara saya pribadi, secara pribadi ya. Kadang saya juga beban juga kalau kebanyakan job itu, saya pribadi terbebani juga karena saya ini blog bukan etalase, bukan tempatnya orang pajangan jualan. Jadi di setelah job itu, ini saya tahan dulu, saya kepingin nulis yang bener-bener murni, saya kepingin nulis. oh gitu. Mbak Yuni punya nasihat apa ini? Kalau untuk teman-teman kan biasanya pertama ngejar visitor dan ngejar AdSense. Ya, dengan Mbak Yuni ternyata tidak itu. Ya, hanya menulis saja, itu satu kunci utamanya apa kira-kira? Dan pesan ke teman-teman. Kalau pesannya itu, kalau misalnya memiliki blog, jangan mengejar duit dulu, kejarlah konten. Oh. Jadi ketika ada blog, tulis aja yang ingin kamu tulis aja, baik itu opini, pengalaman pribadi, tulis aja semuanya. Pasti ada di antara tulisan banyak itu, pasti ada yang orang yang mencari di Google. Anggap aja kamu ini misalnya gini, kita punya toko baru, tokonya masih kosong, kasih aja itu di pajangan, dan semakin banyak pajangan, otomatis orang pasti datang ke toko dan mencari pilihan pasti banyak. Seperti itu blog. Jadi ketika bikin blog baru, isi aja dengan konten, sebanyak-banyaknya konten, dan pasti visitor itu pasti ada sesuatu yang nyantol ke situ.